la sautun wala harpun allazina yu'minuna bil ghaib. Disitulah kita beriman kepada yang gaib itu, gaibul ghuyub, yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diceritakan. Maka Allah itu nama daripada yang kosong, nama daripada kehampaan itu. Karena tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan, maka disebutlah dengan Allah. Itu maksudnya tuh. Akal dari Allah, jangan disebut Allah itu zat. Nah, kalau disebut Allah itu zat, dua lagi nanti di sana. Allah satu, zat satu. Tak boleh disebut Allah itu sifat, Allah itu asma, Allah itu af'al. Kalau tidak boleh, ya Allah sajalah sebutannya lagi. Cukup Allah saja gini, Allah aja. Dan Allah itu bukan lapas yang kita sebut. Allah itu nama bagi dirinya yang mana? Yang kosong itu dia. Nah, siapa yang kosong yang sebenarnya? Yang kosong itulah rahasia hakikat dirinya. Makanya segala yang wujud, segala yang ada ini hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu ya dirinya. Itu yang sebut namanya Allah itu. Nggak ada yang lain lagi itu. Itu pandangan kita Bapak Ibu memandang itu. Ya. Atau kita turunkan dia ke bawah, memahaminya. Nah, ini untuk membukakan ilmunya. Yang kosong ini ya, disebut namanya yang batin. Itu dia. Sedangkan yang wujud ini disebut namanya yang zohir. Nah, yang zohir. Yang kosong disebut yang batin, yang wujud ini, nur itu disebut yang zohir. Pertanyaannya, mana sebenar-benarnya yang zohir itu? Apakah yang zohir itu yang batin, atau yang batin itu ke yang zohir? Yang zohir itu ke yang batin, atau yang batin itu ke yang zohir? Coba yang mengatakan yang zohir yang batin siapa? Yang mengatakan yang zohir dan yang batin, yang mengatakan yang zohir itu yang batin siapa? Satu orang. Yang mengatakan yang batin itu, Ibu masuk. Yang zohir itu yang batin. Yang mengatakan yang batin itu yang zohir, selainnya golput. Takut. Yang batin itu ke yang zohir atau yang zohir ke yang batin? Kan terjadi dua kubu nih ulama tauhid batin. Dia mesti satu Bapak Ibu, tidak ada dua. Penyebutannya dua, penyampainya dua, namun hakikat yang disebut itu adalah kalau memang satu, mana yang satu tuh? Yang zohir itu ke yang batin atau yang batin itu ke yang zohir? Iya, yang batin inilah sebenarnya yang zohir. Yang batin itu yang zohir. Bukan yang zohir itu yang batin. Bisa memahami itu? Kalau untuk menjelaskannya, lihat. Kalau untuk menjelaskannya, biar ada perbedaannya. Kalau yang batin itulah sebenarnya yang zohir, ini bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat. Yang batin itulah yang zohir. Kalau bahasa hakikat, ini bahasa hakikat namanya. Yang zohir itulah nyatanya yang Yang zohir itulah wujudnya yang batin. Yang zohir itulah kenyataannya yang batin. Itu bahasa hakikat. Makanya kita selalu tertipunya ketika kita belum sampai kepada makrifat. Selalu kita tertipu. Kenapa selalu kita tertipu? Kalau kita belum sampai kepada makrifat, kita selalu memandang yang zohir. Lupa kita di sebalik yang zohir itu adalah yang contoh. Ini contoh. 0. Ini 0. Song nih Kemudian 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika Bapak Ibu ya memandang angka 9 ya, tak mampu memandang yang kosong tuh. Ketika kita memandang 8, tak mampu kita memandang yang kosong tuh. Ya. Kita hanya mampunya memandang ketika memandang 9 yang terpandang 9. Ada juga ketika memandang 9 nampaklah 8. Kenapa? Tak mungkin ada 9 kalau tidak ada angka 8 tuh. Sini kita tertipu memandang yang zahir. Nah, jadi cara memandang yang benar, cara memandang yang kasab, pandang yang kosong nih, yang nol nih. Ketika kita bisa memandang yang kosong, yang nol, maka terpandanglah 1 sampai 9 nih. Bahwa angka 9, 8, 7 sampai 1 itu asalnya yang kosong. Kalau asalnya kosong, maka dalam pemahaman ilmunya 1, 2, 3 sampai 9 inilah wujud nyatanya diri yang kosong. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, angka 1 kah dia begini bentuk dan rupanya. Angka 2 kah begini bentuknya. Semuanya ini adalah kenyataan daripada rupa diri yang kosong itu. Yang kosong ini yang disebut kalau ini batin yang zahir, yang kosong itu seberapa? Yang batin. Kemudian angka 1 sampai 9 disebut apa? Itu dia. Pertanyaannya, angka 1 sampai 9 itu ya, itukah yang batin atau yang 0 itu yang batin? 0 itulah yang batin. Kalau 0 itu yang batin, lalu angka 1 sampai 9 itu yang zahir, kenyataan diri yang yang batin. Kalaulah angka 1 sampai 9 kenyataan yang batin, baru dipatrikan dia, kalau duduk di hakikat ini, 1, 2, 3, itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Itulah wujud yang batin itu. Itu kita mempatrikannya. Nah, tapi kalau kita sampaikan kepada makrifat, kita pandang yang kosong ini sajalah dia. Nah, pandang yang kosong dulu, baru nampak segala yang wujud. Jangan dipandang yang wujud, nanti lupa memandang yang kosong. Yang kosong dipandang dulu, baru zahir dia. Kalau kita memandang yang zahir, lupa kita memandang yang kosong tuh. Ada paham Bapak Ibu seperti itu, baru dizahirkan dan dibatinkan. Bagaimana cara menzahirkan membatinkannya? Pandangan batin dizohirkan, pandangan zohir dibatinkan, pandang satu wujudnya. Coba Ustaz gunakan bahasa ini. Pandangan yang batin dizohirkan, pandangan yang zohir dibatinkan, pandang satu saja wujudnya. Berarti zohir batin itulah nyata dirinya. Contoh, nih saya bawa ini gelas, gelas kaca. Ketika Bapak Ibu memandang yang zohir, ya, dari benda ini, maka yang terpandang apa? Yang terpandang gelas. Ketika Bapak Ibu memandang yang batin daripada gelas itu, maka yang terpandang apa? Kaca. Pertanyaannya, ya, gelas ini apa bagi kaca? Gelas itu apa bagi kaca? Wujud kah? Rupa kaca, kenyataan kaca. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang kaca pada gelas itu? Karena manusia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika dia memandang bentuk dan rupa, memandang yang zohir, lupa dia memandang yang kaca. Padahal yang zohir ini, yang batin, yang zohir ini, yang berbentuk gelas itu adalah sebenarnya adalah kaca. Maka pandanglah selalu kaca itu, maka nampaklah wujud dan rupanya. Kalau begini bentuknya apa namanya? Gelas. Kalau begini bentuk rupanya apa namanya? Apa nama itu?
piring aja lah itu. Mangkok. Ya, kalau mangkok gini nak ya. Gini kan lagi kan? Itu gelas juga namanya. Bagi dulu lah. Jadi jangan kita tertipu memandang bentuk dan rupa itu masuk ustaz. Apapun bentuk dan rupanya, pandanglah sebenarnya bentuk dan rupa mangkok kah, piring kah, cawan kah, itu adalah kaca. Begitu memahaminya. Jadi antara kaca dengan gelas satu dia. Tidak berpisah tuh Bapak Ibu. Antara kaca dengan gelas itu satu saja. Ya. Jadi terpandang gelas, terpandang langsung situ kaca. Ketika memandang kaca, yang terpandang tuh gelas. Nah, kalau dibawakan ke ilmunya, gelas dengan kaca ini mana yang sifat, mana yang zat. Yang kaca ini sebagai apa? Zat. Kemudian gelas jadi apa? Sifat. Ya, jadi zat dengan sifat itu satu. Az-zatu wa sifatu wahid. Satu dia. Kalau memang satu, Ustaz mau bertanya. Kacakah yang menjadikan gelas atau kacakah yang jadi gelas? Kaca yang menjadi gelas atau kaca yang jadi gelas? Coba satu orang lah. Kaca yang menjadikan gelas atau kaca yang jadi gelas? Kaca yang jadi gelas. Untuk lebih pahamnya lagi Ibu, kurang jelas ini. Beras. Bare bahasa awaknya. Kemudian nasi. Pertanyaannya sama Linda. Mana Linda? Linda dua sini ya. Linda yang senior lah. Nih, Bu Linda. Beras itu yang menjadikan nasi atau beras itu kayak yang jadi nasi? Linda yang juniornya. Beras itu yang menjadikan nasi atau beras itu kayak yang jadi nasi? Beras itu yang jadi nasi, bukan beras itu yang menjadikan nasi. Makanya ketika memandang nasi yang terpandang apa? Yang terpandang beras. Bukan beras menjadikan nasi, tapi beras yang jadi nasi. Ya. Itu maknanya Allah tidak pernah menjadi-jadikan. Allah itu yang jadi. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Itu bahasa kias tuh. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Allah kah yang menjadikan nur atau Allah kah yang jadi nur? Allah yang jadi nur. Karena nur itu adalah wujud dirinya. Itu maksudnya itu. Maka ilmu ini tidak ada ilmu menjadi-jadikan. Ya, yang menjadikan itu yang jadi. Ya. Bukan beras yang menjadikan nasi, itu doang. Tapi beras yang jadi nasi. Antara nasi dengan beras, ini ilmu nasi ini. Mana yang zat, mana yang sifat? Berasnya apa sifat? Zat nih. Nasi? Sifat. Ya, ini kalau enggak zat tentu sifat gitu. Ya. Lalu nasi ini apa bagi beras? Kenyataan beras, rupanya beras, wujudnya beras tuh. Setelah paham Bapak Ibu, ya, jangan pula dikatakan beras itu nasi, nasi itu beras. Itu mesti dipahami. Gunakan ilmunya yang arif dan bijak. Ya, beras katakan beras, nasi katakanlah nasi. Jangan disebut nasi itu adalah beras, beras itu nasi. Kalau disebut beras itu nasi, nasi itu beras, gini nanti ya. Ya. Jangan dikatakan Allah itu adalah makhluk, makhluk itu Allah. Jangan dikatakan Allah itu sesuatu, sesuatu itu Allah. Ya. Allah bilanglah Allah, sesuatu bilanglah sesuatu. Jangan dibilang Allah itu manusia, manusia itu Allah. Sebutlah manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Manusia tak pernah jadi Allah, Allah tak pernah jadi manusia. Ini cara menghantarkan kajiannya.
supaya tidak keliru orang memahaminya. Walaupun hakikatnya sebenarnya tidaklah seperti itu. Ya. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Bukan Allah menjadi manusia. Ya, ini kan bahasa menjadikan itu kan membuat Bapak Ibu keliru nanti jadinya. Ya. Yang menjadikan itu yang jadi. Bukan Allah menjadi manusia. Ini cara menghantarkannya bagaimana Bapak Ibu bisa berbahasa, orang bisa mengerti. Makanya Ustaz katakan dengan bahasa kias, beraskah yang menjadi nasi atau beraskah yang menjadikan nasi? Yang benarnya apa? Beras jadi nasi. Nah, diantarkan dengan bahasa kiasnya, yang menjadikan nasi itu yang jadi nasi. Itu kan bahasa berkias tuh, yang menjadikan nasi itu yang jadi nasi. Siapa yang menjadikan nasi itu? Berasnya. Yang menjadikan nasi itu yang jadi nasi. Sebenarnya tidak ada bahasa menjadikan. Beras itu jadi nasi, bukan beras itu menjadikan nasi. Ya, begitu memahami ilmu ini. Jadi ilmu kita ini untuk menghantarkan supaya kita terpana Allah sajalah di situ yang wujud semata-mata, itu maksud ilmu itu. Bukan Allah jadi ini, bukan Allah jadi itu. Salah Bapak Ibu memahami nanti. Disitulah orang-orang arifin itu mengatakan ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan isyarat saja, menunjukkan iktibar saja. Maka pahamilah makna yang tersurat dan yang tersirat di balik kata-kata yang keluar daripada bibir ini. Pahami makna yang tersembunyinya, itu maksudnya. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyinya, mendengarkan lafaznya, tapi tak mampu kita mengambil iktibar dan pelajaran di balik kata-kata itu. Begini pula kita cara memahami Allah ini. Bukan lafaz Allah itu yang Allah. Tapi pahamilah di balik kata-kata Allah itulah yang Allah. Berarti Allah itu menjelaskan tentang dirinya yang kosong itu. Kalaulah Allah itu menjelaskan tentang dirinya yang kosong itu, berarti Allah itu nama bagi diri yang kosong. Allah itu nama bagi diri yang kosong, yang tidak bisa disebut. Jadi bukan lafaz Allah ini Allah. Inilah maknanya ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua lisan, dua bibir, menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan kita tertipu mau mendengarkan bunyi lafaznya. Tapi pahamilah rahasia yang tersembunyi di balik lapas yang diungkapkan itu. Jadi lapas Allah yang kita sebut itu untuk menjelaskan tentang rahasia dirinya yang kosong, yang nggak bisa disebut. Ya. Jadi Allah itu nama bagi dirinya yang nggak bisa disebut, yang kosong itu. Bahasa singkatnya, Allah itu nama bagi diri yang kosong. Itu aja lah tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kok lambe lo loadingnya kok. Itu aja dipersingkat kajinya itu mah. Allah tuh nama bagi diri yang kosong tuh, yang nggak bisa disebut tuh. Itu tadi tuh. Ini yang asal tuh. Ini yang hakikat rahasia Tuhan tuh yang kosong. Sekarang yang kita kaji selama ini dikaji oleh ulama-ulama tauhid, bukan yang kosong ini yang dikajinya. Yang dikaji itu yang mana? Yang dikaji itu adalah wujudnya. Yang dikaji itu adalah sifatnya. Yang dikaji itu adalah segala yang ada, segala yang wujud ini. Kalau kita kaji itu, lalu tidak mau kita memahami di balik rahasia yang wujud itu, masih tertipu juga kita di sana nantinya. Jadi maksud Ustadz, kalau digunakan dengan bahasa kaji, yang dibahas selalu adalah sifat. Yang dibahas adalah selalu sifat. Yang sifat ini yang disebut namanya apa? Sebut apa namanya kalau bahasa hakikat, apa namanya ini? Bahasa hakikatnya. Apa namanya? Wujudullah. Bahasa torikatnya? Miratillah. Bahasa syariatnya hamba. Apa lagi selain hamba?
Makhluk, apalagi sesuatu, apalagi alam. Kan itu tuh. Selalu ini yang dibahas nih. Alam, makhluk, sesuatu, hamba. Cermin Allah, wujud Allah. Kan berbeda tuh wujud Allah, cermin Allah dengan Allah. Berarti ketika dia memandang wujud Allah, cermin Allah, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, maka sebenarnya dia bercerita tentang sifat baru. Tentang sifat tuh. Apakah nur Allah itu sifat juga. Nih, kalau dikasih namanya sini nur, atau namanya muhaddas, nih, atau namanya baharu, ini bercerita sifat juga tuh. Kalau bercerita sifat, berarti bercerita bentuk dan rupa. Masih bercerita gelas saja dia cerita tuh. Nah, kalau kita buka kan, kita gunakan bahasa wujudullah, ya, cermin Allah, hamba Allah, makhluk Allah, kita bawakan ke gelas ini. Nah, kalau gelas ini kita bawakan ke dalam bahasa hakikat, apa namanya? Mana pula wujudullah? Wujud gelas. Wujud gelas namanya. Nah, kalau dibawakan bahasa tarikat, cermin gelas. Itu dah. Mana yang menacok dulu lagi? Kalau dibahasakan hakikat, ya, yang gelas nih, disebut apa namanya? Wujud kaca. Kalau tadi wujudullah, ini jadi gelas. Nih, Pak. Kalau dibawakan bahasa hakikat, maka disebut wujud apa namanya? Wujud kaca. Kalau dibawakan bahasa torikat, cermin kaca. Cermin kaca. Kalau dibawakan bahasa syariat, kopi paste kaca. Sesuatu, ya, makhluk, ciptaan, itu sebutannya. Begitulah kita memahami ini, sifat ini. Maka sifat ini dalam bahasa hakikatnya sebut wujudullah. Bahasa tarikatnya cermin Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Maka situ ada hamba Allah. Nah, ada cermin Allah. Ada wujud Allah. Kan berbeda tuh, hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah. Ada hamba, ada Allah, ada cermin, ada Allah, ada apa nih? Wujud, ada Allah. Yang mana yang Allah, yang mana yang hamba. Sama gitu memahaminya. Walaupun dia itu esa dan satu. Nah, kalau kita pisahkan, kita pisahkan dahulu, bahwa segala yang ada ini, itu disebut namanya wujudullah, wujud Allah. Segala yang ada nih, ya, segala yang berbentuk dan segala yang berupa, segala sesuatu, itu disebut wujud Allah, bukan Allah. Ini dipisah dulu Bapak Ibu ya, dipisahkan dulu. Wujud Allah, bukan Allah tuh. Rupa Allah, bukan Allah. Kalaulah segala yang ada ini disebut wujud Allah dan bukan Allah, lalu mana yang Allahnya? Yang Allahnya itu yang kosong tadi, yang nggak bisa disebut. Yang kosong itu yang Allah. Makanya yang kosong dengan yang wujud itu berpisah nggak itu? Nggak berpisah, dia satu dia tuh. Antara kaca dengan gelas berpisah atau satu dia tuh? Satu. Ya, wujud kaca. Wujud kaca, bukan kaca, wujud kaca. Mana yang kacanya? Ini yang kacanya itu. Ya, itu yang benar bahasanya untuk memudahkan kita. Maka digunakan tajalli. Nah,
Tapi kalau kita dah paham makna tajalli itu, boleh kita ganti bahasa tajalli itu kenyataan, cermin, ya, copy paste, salinan, belahan, percikan, itu dia boleh. Tapi kalau kita nggak paham menggunakan bahasa salinan, percikan, duplikat, bayang-bayang, belahan, ya, pecahan, bagian, gunakanlah bahasa bakunya tajalli. Bahwa segala yang ada ini adalah tajalli min tajalliyatillah. Segala yang ada ini adalah tajalli kenyataan daripada diri Tuhan itu. Jadi segala yang ada disebut wujud Allah. Mana yang Allah? Allah itu yang kosong tuh, yang nggak bisa disebut. 1 sampai 9. Ini wujud apa namanya nih? Wujud kosong, wujud yang nol nih. Pemandangnya. Ini wujud yang nol, wujud yang kosong. Berarti berpisah enggak 1, 9 itu dengan 0 tuh? Tidak. Kalau tidak berpisah, berarti angka 1 sampai 9 itu ada di dalam tiada, ada di dalam 0. Itu maksudnya itu. Kita ini ada, kita ini wujud. Sifat itu ada, sifat itu wujud, ada di dalam tiada. Kalau digunakan tiada itu zat, sifat itu ada di dalam zat. Kalau gunakan wujud, wujud itu ada di dalam kekosongan. Kalau gunakan bahasa ada di dalam ketiadaan. Nah, itu aja dia cara penempatan katanya. Namun dia tidak pernah berpisah. Untuk melihat yang kosong, lihatlah kepada yang wujud. Maka yang wujud itulah kenyataan yang kosong. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan zat. Untuk melihat yang batin, lihatlah kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin. Maka sesungguhnya yang batin, ya, ini yang nggak bisa disebut tuh. Karena dia nggak bisa disebut, maka diberilah namanya dengan Allah. Jadi Allah itu nama dari yang kosong itu, nama yang nggak bisa disebut. Itu dia tuh, nama yang agung. Nah, barulah dipatrikan. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandang satu wujudnya itu. Udah sempurna tuh Bapak Ibu. Memandang Allah itu zahir dan batin. Pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya. Bahwa diri yang zohir dan diri yang batin itulah dirinya. Jangan dipisah-pisahkan juga lagi. Sama memandang gelas dengan kaca itu. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Rupanya gelas dengan kaca itu satu dah tuh. Ketika memandang gelas terpandang kaca. Tapi sebaliknya. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, apa namanya tuh? Artinya butuh sange itu. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, artinya butuh sange itu yang sebenarnya. Siapa yang tidak mampu memandang Allah yang wujud, yang nyata, yang terang dan jelas pada dirinya disebut apa tuh? Butuh sange juga tuh dah. Sange butuh dah tuh. Apalagi sengaja menolak akan wujud nyatanya Allah pada dirinya. Siapa yang menolak wujud nyatanya Allah pada dirinya? Apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, yang menolak, yang mengingkari aku ini adalah wujud dan nyata pada dirinya. Dirinya itu wujud nyatanya aku, kata Allah. Lalu dia tidak yakin melihat dan menyaksikan aku, berjumpa dengan aku dalam satu wujud pada dirinya. Fahabitat a'maluhum. Maka seluruh amalnya hancur. Ketika seluruh amalnya hancur, fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat tidak ada lagi diperhitungkan. Amal nggak bisa diperhitungkan lagi. Udah hancur. Jadi jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dikafiri wujud nyatanya Allah itu pada diri. Berarti imanilah bahwa diri ini wujud nyatanya Allah secara sempurna. Kalau kita tolak wujud nyatanya Allah pada diri, mati kita waktu menolak itu. Itulah mati kafir itu. Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang, yang ragu bahwa dirinya ini wujud nyatanya Tuhan, ragu dia bahwa dirinya wujud nyatanya Tuhan,
Yang melihat itu dirinya, yang mendengar itu dirinya, yang berkata itu dirinya, yang berjalan itu dirinya, yang diam itu dirinya. Ragu dia tentang dirinya, bahwa dirinya itu nyatanya Tuhan. Andai kata dia mati gitu Tuhan, matinya kafir itu. Jadi jangan sekali-kali kita ingkari dan kita tolak kehadiran Allah itu pada diri. Nah, siapa yang menolak kehadiran Allah pada diri, maka kafir matinya nanti itu. Nah, ini rahasianya. Makanya kita disuruh untuk memurnikan keesaan dirinya. Apa maknanya itu? Kita ini disuruh untuk memurnikan keesaan dirinya. Apa maksud kalimat Ustaz tuh? Kita ini disuruh oleh Allah untuk memurnikan keesaan dirinya. Memang dia satu-satunya. Hah? Memang dia satu-satunya. Iya. Jangan sampai terpandang ada diri yang lain. Jangan sampai terlihat diri yang lain. Pahamilah diri yang lain nggak pernah ada. Sesuatu yang lain tidak pernah ada. Ya. Siapa yang mengatakan ada diri yang lain, ada sesuatu yang lain selain dirinya, maka sudah ada dua Tuhan di situ. Itulah Allah menjelaskan tentang dirinya itu ahad. Jangan sampai terpandang yang lain. Dia sajalah yang terpandang. Apa firman Allah tuh? Bahwa dia saja yang terpandang pada segala sesuatu ini ketika kamu hadapkan wajahmu ke barat, timur, utara, selatan. Apa ayatnya tuh? Hah? Satu orang loh. Rian, apa ayatnya Rian? Pak Jizunuddin? Oh, teringat, dia lupa berarti itu. Pak Zuhar. Itu dia. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah barat dan timur, timur dan barat. Masyriq itu timur, maghrib itu barat. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu. Maka di mana saja kamu palingkan wajahmu, fasamma wajhullah. Maka di sana adalah wajah Allah. Benar nak Bapak Ibu paham dan mengerti? Ketika Ustadz suruh Bapak Ibu memandang kepada mik ini, yang terpandang sama Bapak Ibu mik atau Allah? Sebab Allah katakan tadi apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang aku. Ketika Bapak Ibu hadapkan wajah Bapak Ibu kepada mik ini, yang terpandang apanya nih? Miknya atau Allahnya nih? Allah. Ini Allah nih. Amin. Berarti kafir kita tuh. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, yang terpandang aku, tuh Allah. Padahal adakah mik selain Allah? Adakah Allah selain mik? Ini menjebak-jebaknya pertanyaannya nih. Kemana kamu hadapkan wajahmu, yang nampak wajah aku. Ketika Bapak Ibu pandang mik ini, yang nampak mik atau yang nampak Allahnya? Ini mesti pahami. Menghadap kepada tiang, menghadap kepada dinding. Kalau nampak tiang, tampak dinding, tak nampak Allah, berarti kafir kita tuh, butuh sangek itu. Padahal Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, adakah sesuatu selain Allah? Kan tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu selain Allah, lalu kalau begini bentuknya, apa namanya nih? Mik itu bentuk dan rupa rahasia wujud Allah. Maka dikatakanlah segala sesuatu ini adalah rahasia wujud Allah. Itu cara memahaminya Pak Ji. Sekalian alam ini adalah rahasia wujud Allah. Ya. Kalaulah ini adalah rahasia wujud Allah,
Kalau begini bentuknya apa sebutannya? Ini adalah rahasia wujud Allah. Kalau begini bentuknya apa namanya? Nah, disitulah rahasianya ketika kamu memandang spidol dan mik, yang terpandang itu aku. Karena spidol dan mik itu adalah rahasia daripada wajahku. Namun ketika itu rahasiakanlah diriku pada spidol. Rahasiakan diriku pada mik. Jangan aku disebut spidol, jangan aku disebut mik. Rahasiakan diriku kepada dirimu. Paham itu? Itulah rahasianya. Jadi yang terpandang itu tetap wajah Allah. Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya nih? Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya? Mik. Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya? Apa tulis? Jadi sekalian alam, segala sesuatu itu rahasia wujud Allah. Kalaulah segala sesuatu rahasia wujud Allah, maka rahasia wujud Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu semata-mata. Itu yang disebut namanya nama rahasia yang tersembunyi. Nama rahasia Allah yang tersembunyi secara sempurna disebut insan. Insan itu sebutannya Pak Haji Zainuddin. Maka Pak Haji Zainuddin itu nama dari siapa tuh? Nama rahasia diri Allah yang nyata pada insan. Nah, ya, Haji Zainuddin itu nama rahasia diri Allah yang tersembunyi pada insan. Insan itu nama rahasia diri Allah yang tersembunyi yang yang ke-100. Insan itu yang ke-100. Haji Zainuddinnya yang ke-berapa tuh? 101. Udah sempurna tuh, memahaminya. Jadi kemanapun kita hadapkan wajah kita, nampak Allahnya. Nampak Allah, nyata pada tiang, pada dinding, pada semuanya. Maka segala sesuatu tadi itu, itulah rahasia wujud Allah. Itu dia sebenarnya. Jadi tidak berlaku apa itu, Ustaz? Tidak berlaku. Pandang Allah apa yang dipandang dari mata, tidak berlaku itu. Iya, sempurna lah itu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jadi apa yang dilihat oleh mata, yang terpandang adalah Allah. Itu maksudnya tuh. Benar tuh Pak Haji Pak Ribai. Allah itu kan nama yang sempurna. Maka rahasiakanlah nama Allah itu pada segala sesuatu. Jangan disebut Allah itu sesuatu. Walaupun kita paham, memang sesuatu itu itulah nyatanya rahasia wujud Allah. Itu disembunyikan, dirahasiakan. Begitulah cara menyampaikan kajinya. Makanya orang dah sampai kepada makom makrifat, tak ada kata dan suara, jangan ditunjuk-tunjuk. Ya, jangan disebut-sebut. Kalau tak boleh ditunjuk, tak boleh disebut, itu ngapa lagi? Dipandang-pandang saja lah. Ya, diam, dipandang-pandang aja lagi. Jangan disebut. Jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut dan ditunjuk, lain yang disebut, lain pula yang tunjuk. Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Yang kita maksud Allah, tapi yang ditunjuk apa? Nanti yang mik. Nah, itu salah tuh nanti tuh. Jadi kalau udah sampai kepada puncak pemahaman Tuhan itu, jangan disebut, jangan ditunjuk, diam saja, pandang-pandang saja lah lagi. Itu maksudnya. Jangan diungkapkan. Kalau disebut, kalau diungkapkan, salah nanti. Situ yang disampaikan Nabi. Apa hadisnya itu Pak Ardi? Bahwa diam itu puncaknya. Apa hadisnya? Iya. Ini kalau digadap payah dia. Nih. Man arafallah kala sanahu. Barang siapa yang sudah kenal Allah, siapa yang sudah kenal Allah, bahwa dialah yang wujud, ya, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang bersifat, dia segala-galanya. Kala lisanahu, kelu lidah itu, kata yang tiada terkatakan, tak bisa dia lagi disebut. Sebab kalau disebut, nanti rancu maknanya, ya, keliru maknanya nanti. Jadi jangan disebut, diam saja, kemudian pandang-pandang saja. Itulah tuh. Kalau disebut dalam rangka belajar dan mengajar. Ya, jadi kalau kita sebut, kita uraikan dalam rangka belajar dan mengajar untuk membukakan paham, untuk memberi paham. Kalau sudah paham, diam. Bukti pahamnya apa?
Itu diam kan? Nggak boleh bertanya lagi. Kalau bertanya tanda tak paham. Ya aku udah capek bulan ya. Itulah tuh bahasanya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, rahasia tentang hakikat diri Tuhan, bahwa hakikat rahasia Tuhan itu adalah kosong dalam ketiadaan. Kalau dipahami, yang tidak ada itu yang dirinya. Ya. Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diuraikan lagi, disebutlah namanya dengan Allah. Jadi Allah itu nama daripada yang tidak bisa disebut. Allah itu nama dari yang kosong tuh. Itu maksudnya itu. Nah, sedangkan yang ada ini wujud dari yang kosong. Yang ada ini wujud dari yang kosong tuh. Nah, pandanglah bahwa wujud daripada dari yang kosong, ya dialah semata-mata. Jadi jangan dicari-cari juga Tuhan itu lagi. Siapa yang mencari Tuhan itu butuh sange itu. Ya, siapa yang mencari-cari Tuhan juga butuh sange. Untuk apa Tuhan itu dicari? Karena dia sudah nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah nyatanya dirinya. Jangan dicari juga Tuhan itu lagi. Itu rahasia ilmu ini. Sehingga Bapak Ibu benar-benar kala lisanahu itu. Apapun kata orang ya pahami aja lah. Ya. Kita yang penting kita paham dan mengerti ya tentang rahasia diri Tuhan itu. Situlah banyaknya kita diam. Kita banyak menikmatinya. Jalani aja lagi. Maka keputusan kaji itu, ya, keputusan kaji itu pada iman. Iman itu nampak pada kepatuhan. Sami'na wa ta'na. Tampak sabarnya, tampak ikhlasnya, itulah keputusan pandang pada apa? Coba, Pardi lagi. Keputusan kaji pada iman. Keputusan pandang pada? Itu dia. Keputusan pandang pada Allah. Apa maksudnya keputusan pandang pada Allah? Apapun yang terpandang, maka yang terpandang hanya Allah. Apapun yang dilihat, maka yang terlihat hanya Allah. Artinya disebut keputusan pandang tuh. Keputusan kaji itu pada iman. Udah yakinlah kita itu. Kalau udah yakin, jalani hidup ini dengan baik. Tak boleh kita mengungik-ungik itu apa soal itu ya? Mengungik-ungik, cerepet-cerepet, ngurutu-ngurutu, tak boleh ngomel-ngomel, menyalahkan nasib, menyalahkan masa, menyalahkan takdir, jangan. Siapa menyalahkan nasib, masa, takdir, sudah sama dia mengeluh dengan Tuhan. Sudah sama dia menyalahkan Tuhan, sudah sama menuding-nuding Tuhan itu. Padahal Allah mengatakan, ana ad-dahar. Akulah yang masa itu. Kalau Allah sebagai masa, maka apa kata Allah? La yasubbuhu ad-dahar. Jangan kamu benci kepada masa. Siapa yang benci kepada masa, maka dia sudah mengutuk kepada aku, Tuhan. Jadi jalani aja itu dengan baik. Gunakanlah kesempurnaan akal pikir dan rohani itu untuk menjalankan hidup ini dengan patuh saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu, pemahaman tentang rahasia diri Allah itu, sehingga kita benar-benar beribadah dan berzikir itu tidak lagi akan adanya diri kita yang beribadah dan berzikir. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, ketika kita beribadah dan berzikir, disitulah kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan di situ. Ini berbahaya. Ibadah diperbuat, tapi maksiat diperbuat juga dalam waktu yang sama. Itu saja Bapak Ibu, aku udah panik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.